Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan kali ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Proses selalu diperlukan untuk mencapai suatu hasil. Tuhan sering memproses manusia untuk menjadikannya sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Umat Israel diproses selama 40 tahun di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Yusuf diproses selama kurang lebih 13 tahun sebelum ia menjadi wakil Firaun di Mesir. Musa diproses selama 40 tahun di tanah Midian sebelum dia dipakai Tuhan menjadi pemimpin atas umat Israel. Proses demi proses itu ada yang terasa tidak enak. Kadangkala membuat kita mengalami tekanan, kesulitan atau penderitaan. Tapi semua proses itu bertujuan untuk menguji dan sekaligus membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam proses tersebut ada saja orang yang mengalami kegagalan. Kita semua bisa gagal atau berhasil dalam proses itu, tergantung dari bagaimana kita meresponinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 penyebab kegagalan dalam menjalani proses. Pertama adalah ketidaksabaran. Setiap orang perlu memiliki kesabaran agar dapat kuat menjalani proses. Alkitab menyebutkan tentang ketekunan yang sangat erat hubungannya dengan kesabaran. Tekun, sabar menjadi salah satu kunci agar dapat lulus ujian proses dari Tuhan. Roma 12 ayat 12 menyebutkan agar kita sabar dalam kesesakan. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan agar kita harus sabar dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara yang saudara alami saat ini, bersabarlah. Yang kedua saudara, tidak berpikir jauh ke depan. Kita tentu punya pikiran, fokus tentang hari ini, tentang masa kini. Namun ingatlah bahwa kita hidup dalam suatu frame waktu yang ditetapkan Tuhan, bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan. Kita tidak boleh terlalu terfokus pada hari ini atau masa tertentu dalam kekinian. Kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk hari depan kita yang baik, indah, dan penuh dengan harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 tertulis firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah ke depan. Jangan hanya melihat hari ini. Apa yang engkau alami hari ini, itu adalah proses yang diizinkan oleh Tuhan. Pandanglah pada janjinya. Ia punya rencana. Ia telah mendesain kehidupan saudara dengan begitu indahnya. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangannya begitu tinggi, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah rancangan Tuhan dibandingkan dengan rencana kita. Yang ketiga saudara, hawa nafsu. Kita bisa jatuh dalam kegagalan mengikuti proses bila diri kita dikuasai oleh berbagai hawa nafsu duniawi. Kesenangan akan dosa, pemenuhan keinginan daging, ego kita, kesombongan, keangkuhan dapat membawa kita jatuh dalam proses yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Mari saudara, hiduplah seturut dengan keinginan roh, pimpinan roh Tuhan dalam hidup kita. Kuasailah diri kita seturut dengan kehendak firman Tuhan. Keberhasilan kita dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan ditentukan dari sikap kita dalam meresponi dan menjalani proses itu, saudara. Sabarlah dalam menjalani proses. Pandanglah kepada janji Tuhan dan kuasailah diri kita seturut dengan firman Tuhan. Mari sadarilah bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang indah. Bila saudara ada dalam proses saat ini, maka janganlah mundur atau putus asa. Jangan bersungut-sungut, jangan kehilangan iman, melainkan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa bertekun, sabar, setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa setiap proses yang kami alami merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersabar, memandang kepada janji Tuhan, dan menguasai diri kami. Pimpin kami Roh Kudus, berkati setiap pendengar renungan ini Tuhan, agar Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap pergumulan, proses yang mereka alami, supaya senantiasa mereka kuat di dalamnya, dan Tuhan membuat mereka senantiasa mampu untuk keluar sebagai pemenang, menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, berhasil, sukses dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati dan kuatkan setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan selamat beraktivitas, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.